saudara sekalian. Saudara sekalian, pengalaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menang telak di Aceh 2 periode, saudara sekalian. Dan ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pula, saudara-saudara sekalian, Undang-Undang Pemerintahan Aceh ataupun Undang-Undang Negara Republik Indonesia Lemui Ziblah nomor 11 tahun 2006 diundangkan oleh Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dengan istilah atau nama popular Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Tetapi undang-undang tersebut hanya sebatas mengundangkan saja. Karena waktu itu apakah karena terdesak, apakah karena perdamaian baru berjalan, sehingga dituangkanlah undang-undang pemerintahan Aceh yang eksekusinya tidak ada sama sekali, saudara-saudara sekalian. Itu ditandatangani langsung oleh SBY. Malah draft-draftnya dibekukan oleh Mahkamah Konstitusi, saudara sekalian. Jadi apa pengaruhnya terhadap Aceh? Saudara sekalian, berlanjut kepada pemilihan Presiden Joko Widodo. Jokowi 2 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saudara-saudara sekalian semua. Sobat-sobat handai tolan, berjumpa dalam waktu yang singkat melalui podcast Bahar Buluh dengan tema kali ini, saudara sekalian, Pilpres dan Aceh, ataupun panjangnya pengaruh pemilihan presiden terhadap Aceh. Saudara-saudara sekalian, pemilihan presiden langsung, tidak lagi sistem parlementer, saudara-saudara sekalian, telah merubah iklim demokrasi daripada demokrasi yang sempit kepada demokrasi yang luas, sehingga keterwakilan daripada rakyat Indonesia sudah lebih luas, saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, fenomena pemilihan presiden langsung mulai dari SBY 2 periode, kemudian lanjut dengan Pak Jokowi sampai dengan periode ini, artinya 2 periode, sudah 4 periode. Dan akan berlangsung lagi insya Allah ke depan 2024-2029. Lantas, apa pengaruh pemilihan presiden dan presiden terpilih terhadap keberlangsungan perdamaian Aceh ataupun terhadap keberlangsungan undang-undang kekhususan yang diberikan kepada Aceh, saudara sekalian? Saudara sekalian, siapapun yang terpilih kepada presiden menjadi presiden Republik Indonesia tidak akan membawa dampak yang signifikan, tidak akan membawa dampak yang bagus. Yakinlah, tidak akan membawa dampak yang bagus terhadap Aceh, saudara sekalian. Karena keputusan yang diambil nantinya siapapun presiden bukan mutlak dari keputusan dia, saudara sekalian.
Harus musyawarah sana sini, dari ulur sana sini, saudara sekalian. Sehingga lebih banyak yang condong kepada perilaku-perilaku terdahulu, saudara sekalian. Bukan lupa kepada sejarah, tetapi melupa-lupakan sejarah, saudara sekalian. Karena hanya memikirkan nasibnya, tidak memikirkan nasib orang lain, saudara sekalian. Saudara sekalian, pengalaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menang telak di Aceh 2 periode, saudara sekalian. Dan ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pula, saudara-saudara sekalian, Undang-Undang Pemerintahan Aceh ataupun Undang-Undang Negara Republik Indonesia Lemui Ziblah nomor 11 tahun 2006 diundangkan oleh Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dengan istilah atau nama popular Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Tetapi undang-undang tersebut hanya sebatas mengundangkan saja. Karena waktu itu apakah karena terdesak, apakah karena perdamaian baru berjalan, sehingga dituangkanlah undang-undang pemerintahan Aceh yang eksekusinya tidak ada sama sekali, saudara-saudara sekalian. Itu ditandatangani langsung oleh SBY. Malah draft-draftnya dibekukan oleh Mahkamah Konstitusi, saudara sekalian. Jadi apa pengaruhnya terhadap Aceh? Saudara sekalian, berlanjut kepada pemilihan Presiden Joko Widodo. Jokowi 2 kali, 2 periode. Memang Jokowi, kita akui, tidak memenangkan Pilpres untuk daerah Aceh. Dan kemenangan daerah Aceh dimenangkan oleh kandidat yang kalah sebagai presiden, yaitu Prabowo Subianto, saudara sekalian. Kemungkinan wajar-wajar saja eksekusi daripada Undang-Undang Pemerintahan Aceh tidak berjalan sama sekali ketika Presiden Jokowi. Macet total. Malah ketika tim dari Aceh bertemu Jokowi membahas Undang-Undang Pemerintahan Aceh, permasalahan tersebut dilemparkan oleh Jokowi kepada Pak Muldoko. Tetapi sampai sekarang membeku, saudara sekalian. Yang berjalan hanya ketika Presiden SBY. Itu pun berjalannya yang menguras anggaran, bukan yang menambah kesejahteraan. Artinya menguras anggaran hanya lembaga yang membutuhkan anggaran yang disahkan, seperti lembaga Wali Nanggro. Itu membutuhkan anggaran. Bukan kita berkata tidak boleh. Yang kita bahas membutuhkan anggaran. Tetapi lain-lain bagi hasil perimbangan keuangan mengurus daerah sendiri, kekayaan sendiri, sampai sekarang tidak ada macet. Malah sekarang macet total, saudara sekalian. Maka tidak ada pengaruh sama sekali. Dan ini akan terus berlanjut ketika periode nanti 2024-2029. Yakinlah, saudara sekalian. Karena keputusan presiden itu tidak mutlak. Akan diungkit di sana-sini, saudara sekalian. Saudara dapat merujuk kepada sejarah yang telah lalu. Ketika Presiden B.J. Habibie memutuskan referendum untuk Timur Leste, bagaimana Presiden Habibie itu dihujat, saudara sekalian. Itu sedangkan Timur Leste daerah yang tidak penghasil.
bawa hasil dari daerah lain untuk Timur Leste yang diberikan referendum oleh Bapak B. Habibie, tetapi banyak menimbulkan reaksi dan kecaman, apalagi untuk Aceh diberikan undang-undang pemerintahan khusus, jalankan penuh, diberikan wewenang mengelola daerah sendiri, hasil sendiri, itu selama macam ini luas. Ini adalah suatu pekerjaan yang cukup sulit, saudara sekalian, karena mereka mengira dengan menjalankan undang-undang pemerintahan secara full bahwa akan memiskinkan mereka. Itu perkiraan, saudara sekalian. Maka ini sangat sulit dijalankan. Lantas bagaimana rakyat Aceh terhadap pilpres pemilihan presiden? Rakyat Aceh hanya dengan nawa itu saja. Pemilihan presiden oleh orang Aceh karena nawa itu, hati karena nawa itu begini. Karena niatnya yang baik, membantu yang seiman. Itu saja. Membantu yang dianggapnya lebih religius. Bukan mengharap daripada kesejahteraan. Pilpres bagi rakyat Aceh hanya dengan nawa itu, rakyat Aceh yang nawa itu niat yang tulus dan ikhlas untuk membantu orang-orang yang sealiran, orang-orang yang seiman dan yang dianggap lebih religius. Itu saja, saudara sekalian. Tetapi kenyataannya Partai Aceh ketika pilpres yang lalu, Partai Aceh mendukung Prabowo Subianto, saudara sekalian. Itu masalah partai, bukan dengan rakyat Aceh, saudara sekalian. Tetapi ada juga partai-partai Aceh sayap-sayap. Artinya pimpinan wilayah seperti wilayah Pasir yang mendukung Bapak Joko Widodo. Itulah, saudara sekalian. Pilpres di Aceh terhadap rakyat Aceh hanya karena nawaitu yang ikhlas membantu saudaranya yang sealiran dengannya, tidak mengharapkan apa-apa. Karena apa? Siapapun presiden di Aceh, rakyat Aceh tetap akan begini dan begini dan begini terus sampai kemungkinan sampai negeri ini kiamat. Begitu kira-kira, saudara. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.